Beneran diambil dari mulutku, terus dirokok gitu, dia muter gitu. Itu MC-nya jadi Sarma. Oh Nadine, suka ditanya kan, Om Benny jelek atau ganteng sama istriku kan? Ganteng gitu pernah. Terus nggak boleh ngomong gitu kata istri. Tapi ini gue kasih satu lagi fun fact. Tapi ini Pak Aryono kita masukkan aja ke salah satu komika Eji juga ya. Iya, Ya. oke. Pak Aryono- Festival, jatuhnya festival. Festival. Bukan komika. Satu orang tapi festival. Dia tokoh manusia tapi festival. Pemuda Eji bersama kami di sana bukti agak ke situ isi. Way back lagi Bukti and Hifti Pemuda Eji di Sindika Eji Kesama beda itu sama. Kembali lagi di Sindikat Eji. Karena sesungguhnya yang beda itu sama. Akhirnya kita kembali lagi setelah hiatus cukup lama dan kita melihat kembalinya Liam Gallagher dan Noel. Iya. Jadi kita kayak mereka aja bisa, kita pasti enggak. We're back. We're back, We're back. reborn dengan energi yang sama dan juga ditemani oleh gitar Jason Ranti yang dipakai untuk nyanyi featuring Dongker yang berjudul Disarankan di Bandung. Di Bandung, di Ganesha. Oke, Nggak tahu, gitu bro. aja. Nggak tahu bro. Aduh. Dan kita juga punya merch terbaru. Terbaru di mana? Ini dia. Oh, Nah, oke. silakan dibeli di e-commerce. Yes. Sate Padang dengan logo Sindikat Eji. Ini bahannya spesial. Dari apa bahannya? Parunya kita ambil dari paru-paru dunia. Wow. Daerah Kalimantan. Dari Kalimantan. Kita juga masih di tempat tereji di Jakarta. Seven Sliver Coffee. Berfilter. Sebuah tempat tongkrongan anak-anak gaul Jakarta Selatan seperti Poris, seperti Baskara, Enrico, Natasha Udu, dan juga Idi Barens. Masuk aja mas, silakan mas. Tapi ini masuknya Jaksel ya sini ya? Jaksel loh. Jaksel kan? Jaksel nih. Jaksel Makasih, coret tapi Mas. bro sini ya? Jaksel coret ya? Kopinya enak-enak. Blok S dengan sajian. Juara kan ya, yang bikin kopi-kopi di sini juara kan? Juara. Juara apa bang? Juara apa? ATA. Ada sama bener. ini apa menunya? Super Tonic. Ini menu ditemukan ketika barista sini sedang berlomba kopi mania di Ponorogo. Kopi mania. Oi oi oi. Gila bro. Karena ketika kita vakum banyak konten-konten yang mulai menyelip kita ya. apa? Fix tape gitu-gitu mulai menyelip. Ya itu mah bukan pesaing lah. Itu mah ya collab sama kita collab. juga kan collab. Oh iya. Ya masih tongkrong-tongkrongan kita. Tongkrongan kita, Ya, benar. Kang Kang Soleh, Vincent. Vincent, Satu lagi siapa itu? Pak David Karto. Beneran yang Ada bro yang bikin sinkronis. Oh iya. Kayaknya sih ya. Asal bro. Asal bro. Tapi di mana-mana memang akhir-akhir ini festival. Sini lagi festival. Situ festival. Anak-anak muda saling meluapkan emosinya. Meluapkan emosinya. Berselebrate bersama. Iya, bernyanyi bersama. Band-band luar juga banyak yang ke Indonesia. Iya. Ya, seperti Siti Nurhaliza kemarin ke Indonesia. Iya benar. Luar kan bro. Band luar. Itu yang saya notice tuh. Kok Pespor Sinkro ya? Sinkro sama yang ku notice apa itu? Tokyo Ska Paradise. Oh, itu bagus banget ternyata. Aku nyesel banget nggak nonton Bagus live. banget bro, sama Elvi Sukaisi dan orang-orang Jepang tuh umur 40 tahun ke atas masih seger-seger gitu. Iya, fit Atraktif, mereka. fit gitu. Olahraga soalnya. Benar sekali. Hari ini kita bakal bahas festival-festival yang cukup edgy ya. Menurut kita ya. Menurut kita ya. Karena ini Oke. perspektif kita, perspektif teman-teman belum tentu sama gitu. Iya. Karena kita kan dimensinya beda. Ya, kalau teman-teman juga punya referensi apa festival-festival yang edgy, Silakan komen di bawah. boleh begini. Boleh gini. Nggak komen ya, tapi boleh. Nggak begini. boleh begini. Komen nggak apa-apa, boleh begini aja. Begini. Silakan. Oke, untuk festival pertama yang kamu tonton di tahun ini apa yang menurutmu? Nggak, yang edgy ini. Yang edgy? Oh, yang edgy ya. Apa? Yang pasti sih Ngaji Fest.
Oh, Edgy itu. banget. Itu. Edgy banget. Edgy banget itu. Yang lain musik. Apa menurutmu kenapa ngaji pes ini? Iya, yang lain kan musik. Ya. Ya, ini tuh live podcast. Live podcast tapi ada ustadznya juga. Oke. Cukup edgy lah. Cukup edgy ya? Ya lumayan edgy. Kalau aku sih festival edgy yang pertama menurutku adalah Waning Beling. Apa? Waning Beling. Itu kan bukan festival. Itu termasuk Show. festival. Ya nggak apa-apa Termasuk lah, festival. show. Oh, festival. Festival karena di situ tuh rangkaian acaranya ada gladi resik, ada Itu mah biasa. Bang. vendor masukin barang itu termasuk rangkaian Itu festival, rangkaian bro. festival. Justru Oh. edgy-nya di situ. Kan kalau di Hindia itu kan dia biasanya ada tiket yang nonton apa gitu. Iya, nontonnya doang. Ada Ya. yang tiket ngikut ini. Jadi di ikut room tour Proses. backstage Ya. gitu sama si Baskaranya. Iya, nah kalau di Theo itu ada tiket ikut event. Ikut event. Oh, jadi panitia. Iya, tapi itu tiketnya. Menarik. Jadi yang mau saya ceritakan di sini Pengalaman kamu datang ke situ? datang ke situ yang menurut saya cukup edgy dan membuat saya terbangun dari tidur lalu ke venue itu adalah Apa tuh? Hamin satu acara pukul 12 malam kan biasanya loading barang kan. Mas Haji Body Group itu, balihomu ini gitu kan. Dia pasang baliho juga di gedungnya itu. Ya. Ini mah namanya bukan umbul-umbul tapi imbil-imbil. Kenapa? Karena ternyata balihonya kecil, bambunya panjang. Bendera jatuhnya. Bendera. Aku ke situ beneran astaga. Ini. Terus habis itu, menurutku ini salah satu show anak-anak komik lokal yang venue-nya paling Mantap. proper ya. Siapa? Ya Theo ini. Oh. Itu kan Taman Budaya Jogja yang baru itu. Oh. Yang dia bikin show itu. TB Jogja baru Budaya ya. Jogja. Dan yang bikin edgy lagi adalah dia bisa mendapatkan sponsor sebesar 30 juta dari dirinya sendiri. Jadi teman-teman dia kan udah buka usaha sablon kan. Jadi otomatis dia kenal bos bengkel, bos apa gitu. Itu dia ini sendiri. Dia ini nge-approach sendiri. Ngoper sendiri dan Pitching akhirnya sendiri. satu orang ngasih 2 juta, 3 juta, 1 juta diterima dan kata Theo terkumpul 30 jutaan bro. Keren. Tapi show-nya tetap habisnya 40 juta. Ya nggak apa-apa lah, 30 juta tuh 10 juta kan modal habis itu ntar buat yang lain-lain. Tapi menurutku cukup bisa dicontoh teman-teman yang lain perihal produksi ya. Karena kalau perihal materi ya Theo masih memakai materi yang bagus. Enggak, kalau menurut teman-teman mungkin materi Theo agak belum begitu siap katanya. Tapi produksi gila sih itu dia. Bagus ya. Bagus gitu. Jadi sebagai seorang penampil tuh makanya penting paham produksi, bro. Ini juga yang berikutnya. Berikutnya, oke. Festival yang menurutku edgy juga. Ya. Jikaf, kemarin aku datang ke Jikaf. Jikaf itu apa? Jikaf itu Illustration Creative Art Festival. Bagus, kemarin orang di situ kan biasanya kita datang cuma ngelihat ini doang. Seni-seninya doang gitu. Ya. Sebenarnya dijual sih itu, cuman Lukisan. Iya, lukisan. Kalau di itu kan kalau yang aku pernah datang itu tuh kayak mahal-mahal gitu kan. Nah, kalau di situ dia kayak nggak begitu mahal gitu dan konsepnya itu kayak misalnya kita ngambil sendiri terus nanti kita ke kasir gitu, kayak minimarket gitu. Oh, tapi harganya nggak ditentuin. Harganya ditentuin, tentuin. Harganya tapi nggak yang begitu mahal-mahal banget. Beli aku. Apa? Beli kayak ilustrasi yang dicetak gitu. Namanya Jikaf. Ada seniman dari luar negerinya juga, ada dari Jepang, ada dari Tulungagung. Ya. Kalau ini diksi doang sih kayaknya. Ada deh kayaknya. Oke, berarti festival seni lah ya. Iya, festival seni. Dan banyak banget tahu sekarang festival seni. Banyak. Dan kemarin aku habis juga mendatangi salah satu acara yang mungkin dalam seumur hidupku paling seni. Apa tuh? Ini show-nya Sal Priadi. Oh, ini Sarmal. apa? Sarmal kalau nggak salah. Sarmamala. Sarmal. Sarmamora, apa ya? Gitulah. Sarmal. Memomora apa? Memoria. Jadi itu kayak 3 hari kan itu. 3 hari, terus di luarnya ada karnaval gitu. Tapi karnaval dengan kurasinya Sal Priadi ya. Jadi sampai ada di situ komunitas rambut kalau nggak salah. Komunitas rambut. Jadi itu ngapain? Jadi yang dipamerin rambut orang, bro. Ya Allah. Rambut orang beneran. Terus orang-orang foto di situ. Komunitas rambut. Terus habis Nyeni itu banget, nyeni banget. Habis itu kita masuk itu udah disambut dengan kayak puisi-puisi. Iya, pasar malam terus ada orang baca puisi dan MC-nya tuh mingle. MC-nya pakai clipboard gitu. Terus mingle terus bahasanya dengan bahasa seni gitu ya. Apakah kalian datang di sini dengan kebohongan?
Kebohongan itu adalah sebuah makna dari sebuah kehidupan. Gitu-gitu. Gila. Tiba-tiba nyamperin. Edgy banget. Aku disamperin tuh, Mas, boleh minta rokok? Saya kasih rokok gitu. Bukan yang itu. Yang kamu umut. Beneran. Beneran itu. Sumpah demi Allah. Nah, ini masih gitu. Jangan, yang itu aja. Beneran diambil dari mulutku. Terus dirokok gitu, dia muter gitu. Itu MC-nya jadi Sarma. Terus dia muter lagi. Minta rokok. Iya. Ini dari mulutmu. Ini bukan di mulutmu aja gitu. Terus diambil gitu. Di rokok habis. Di rokok. Habis itu Habis itu kata apa tuh setelah ngerokok gitu? Ada kata-kata yang keluar enggak? enggak, kata-katanya udah terus nerusin kata-kata puitisnya aja kan. Menduga menandakan sebuah aroma kebencian gitu-gitu. Muter. Habis itu yang unik dari festival itu semua orang ke situ harus berdress code. Hitam kan? Hitam Pakai baju semua. hitam. Dan apa ya, terus mereka emang seantusias itu jadi berdandan ala-ala pemuda yang bebas berekspresi gitu. Apa yang menurutmu yang paling unik dari orang yang berdandan itu? Ada yang pakai apa gitu mungkin? Oh, kalau yang ngefans kayaknya ya kalau yang udah pernah nonton yang show tahun lalunya, kayaknya udah paham konsepnya. Mukanya dicoret-coret ya. Mukanya dicoret-coret terus ini bro apa? Ada orang sholat di Istiqlal? Enggak Bang Yale. Ada. Itu apa namanya? Di situ benar-benar aku melihat muda-mudi yang benar-benar kayak apa ya, kayak di konser-konser luar negeri. Gimana tuh? Yang tiap lagu apa pelukan gitu terus. Yes, senyum-senyum jidat ini ya pacarnya. Iya. Gitu. Kamu juga? Kalau apa? Kamu juga? Nggak bisa aku kayak gitu. Makanya aku menurutku itu hal yang kayak wah kayaknya pemuda-pemuda di acara ini ekspresif banget gitu, pegang pacarnya, lihat-lihatan pas lagu. Gitu lah. Tapi masih umum lah yang dilakukan lah ya, nggak kayak misalnya dengar ini lagu romantis terus kayak meluk terus dia menjilat ujung jempol. Kalau langit-langit mulut ada. Apa? Langit-langit mulut. Enggak ada. Langit-langit mulut pacar. Langit-langit mulut tuh yang tadi kenal MC-nya tadi. Mas, bolehkah aku menjilat langit-langit mulutmu? Tapi mungkin itu salah satu apa ya, kebahagiaan mereka menonton konser, ekspresi mereka lah. Dan bahkan di situ yang aku lihat deh di ininya story-nya Bang San. Oh, ini juga, Wip. Kalau di dalam pertunjukannya itu kita nggak boleh ngefoto. Oh, nggak boleh video juga. Nggak boleh ngevideo. HP kita tuh ditutup pakai stiker agak transparan gitu. Itu boleh dinyalain pakai flash video ketika lagu Amin paling serius aja. Gitu. Oh iya. Iya. Selain itu nggak boleh. Terus kalau boleh ngevideo yang di luar. Di habis luar itu aku baca peraturannya. Bahkan si masalnya kan juga mingle kan di luar-luar gitu. Kalau bisa dianggap teman sendiri. Karena ini dunia kita gitu loh. Oh, itu tuh pernah dilakuin siapa itu yang bilang? Iwan Fals. Iwan Fals pernah bikin kayak gitu. Siapa yang cerita ya? Jadi Iwan Fals waktu lagi zaman ya sekarang nggak masih terkenal, tapi zaman mudanya lah. Iya, zaman muda yang orang-orang bener-bener gila gitu sama Iwan Fals. Dia bikin jambore. Intimate kan? Dia bikin jambore. Siapa yang cerita aku lupa. Dia bikin jambore dan orang-orang tuh datang ke jamborenya itu. Datang ke jambore itu terus Iwan Fals tuh mingle dan nggak boleh kayak misalnya foto gitu-gitu. Jadi emang bener-bener kayak ya udah anggap dia kayak sama biasa aja gitu. Terus yang Sal Priadi itu ada ininya juga ya, open mic-nya juga ya. Kayak terbuka orang boleh ngapain aja gitu ya. Sama alat musiknya yang unik-unik gitu yang apa trompet mandra yang Atun kejepit tuh. Itu ada tuh yang main-main gitu. Yang main-main gitu. Terus habis itu yang unik lagi tuh dekor-dekorannya juga dekor-dekor apa namanya? Pasar malam gitu. Ada apa sih menara gitu-gitu, lampunya muter, terus ada video mappingnya juga. Ditembak di gedungnya gitu. Terus habis itu ketika acara itu benar-benar ini acara paling seni yang pernah aku nikmati sih. Kenapa? Wah, jadi spoiler nggak ya? Nggak apa-apa lah. Nggak dikit-dikit lah ya. Emang nggak boleh dikasih tahu orang? Boleh lah. Kan udah kan ya. Jadi acaranya itu panggungnya ada beberapa sisi gitu. Beberapa sisi main-main lighting, main-main sound. Jadi
menurutku kalau orang nggak siap kena lighting sama sound itu mungkin bisa sedikit terganggu. Epilepsi mungkin ya. Iya, kalau yang benar-benar mengidap ya mungkin ya. Tapi kan udah dikasih tahu pemberitaan juga kalau semisal sakit itu lapor dulu lah paling nggak gitu-gitu. Soundnya tuh jadi sisi sini gitu selesai lampu mati, orang-orang pada heboh. Aku takut tuh, gelap banget bro. Gitu-gitu pada. Ya pada karena orang-orang tuh penasaran ini yang akan muncul dari sisi mana lagi nih. Okay. Nah ternyata muncul dari sisi sini, temennya asal gitu kayaknya. Ada nggak yang dari misalnya dari sini, tes dindingnya ini mati, muncul lagi di dalam kolor loh. Ada nggak kan coba bertanya. Kalau nggak ada ya apa? Nggak ada. Ya nggak usah marah. Nggak ada. Ya udah nggak ada gitu aja. Jadi musiknya itu awal-awal kita dimainin emosi kita dengan DJ. Habis itu piano. DJ lagu piano gitu. Jadi pianonya tuh suaranya bagus banget tuh. Orangnya dandannya kayak anime gitu pakai jubah-jubah kayak di Genshin Impact gitu. Bukan. Main piano gitu. Gitu lah. Terus tapi itu, kamu enjoy nggak atau menurutmu ini bukan duniamu gitu? Awal-awal sih agak masih ngeraba mikir maksud dari semua ini apa. Gitu, kan, ternyata setelah kamu tangkap apa? Beneran ini ada yang aku tangkap. Jadi itu emang show mahal sih menurutku karena di dalam gedung tua kan itu PVC. Gadgetless Fest. Ya, di situ kan. PFN itu bisa benar-benar soundnya bagus, lightingnya bagus dan abis itu ketika performnya itu ternyata massal cuma duduk di kayak rincing gitu. Iya. Terus depannya itu jadi pementasan drama gitu. Salah satu yang ada di situ adalah kamu tahu video klip Sal Priadi yang ada mas agak gemuk terus pakai jubah itu loh. Pakai baju-baju itu, nah, itu ada tuh. Dia termasuk di pertunjukan itu terus nari-nari gitu. Gitu tiba-tiba teriak. Terus gitu. Apa itu maksudnya? Awal-awal aku belum nangkep tapi setelah... ya namanya sesama seniman kan lama-lama ini relate juga kan kayak. Oh, yang dimaksud ini aku tahu. Apa? Jadi yang aku dapat adalah ketika kita menonton pementasan ketoprak, orang itu memainkan karakter tokoh. Raja, ratu, selir gitu-gitu. Nah di pertunjukan itu yang ku tangkap adalah si pemain drama ini memainkan sebagai emosional kita. Ini ego kita gitu kayak ego. Terus ego nanti berlawanan dengan biasanya apa ego lawanannya? Takdir gitu-gitu. Nah, ini sebagai takdir sebagai ego harus mempraktekkan. Mengekspresikan itu yang ku dapat akhirnya. Oke, kartun yang itu ya yang ada emosi-emosi itu marah. Ada karakternya marah. Jadi karakter marah gitu kan? Iya, jadi karakter sedih. Gitu. Tapi itu benar-benar jadi satu orang. Enggak, itu ada beberapa orang. Terus habis itu salah satunya tuh pemain FTV tapi nggak tahu namanya aku siapa. Terus habis itu ini mandi es krim juga gitu. Komentar teaternya. Wah, gitu. Tapi Masal emang orang teater dia. Nah, itu dia. Dia manggung nggak pakai sandal itu. Oh iya. Iya, dia ya pakai hitam-hitam gitu tapi ada beberapa sosok yang muncul dari gelap itu takut aku bro. Apa? Takut. Sosok apa? Ya pemain teaternya itu kan berdandannya unik-unik gitu kan. Ketika keluar gitu, aduh siapa lagi gitu. Terus itu emang fisik harus kuat sih nonton itu karena 2 jam itu berdiri bro. 2 jam berdiri, 2 jam penuh dengan wah apalagi ya gitu. Emosi diaduk-aduk ya. Iya, sama di situ nyanyiin lagu dia di album pertama. Dan yang ku salut dari fans-fansnya Sal Priadi adalah orang bisa singelong dengan lirik sekomplek itu. Liriknya Sal kan komplek kan? Sama nadanya juga kan kadang-kadang langsung maksudnya cepet temponya cepet, tiba-tiba pelan, tiba-tiba diajar balad, diajar apa itu penonton bisa hafal. Aku amin paling serius aja cuma pas amin paling serius selain itu aku lagu yang mana? Nah aku ngikutinya yang udah baru-baru ini Galau Bunga Matahari gitu-gitu. Ayo kita beli makrab gitu kan. Nah, gitu kan. Beli makrab apa? Sama crowd controlnya sangat bagus. Keren. Apa yang kamu ini? Nata penontonnya sih kayak dimasuk itu nggak langsung semua dulu. Dimasukin berapa nanti ada kayak
barricade yang kayak di hotel-hotel itu Ya, buat hotel. antri itulah. Itu semakin orang masuk semakin digeser. Oh. Gitu. Tapi itu salah satu experience acara terseni yang boleh aku tonton sih. Keren ya. Keren sih gitu. Kamu juga berarti harus nonton Gajales Fest. Kenapa? Wah itu lighting. Lighting. Dua. Banyak lah ntar kalau ada sponsor. Tapi kalau bisa di-spill itu acara GJLS Fest itu nanti ada Orkes Pensilalis juga. Ada Ya. Orkes Pensilalis. Orkes Pensilalis DJ set. DJ set. Belum pernah kan ngelihat Orkes Pensilalis Ya. DJ set. Dan kabarnya DJ-nya besok adalah DJ Boim gitu. Dia akan Dia akan lawas banget. dia akan pakai galon. DJ-nya pakai galon tuh yang iklan Coffee Milk itu. Buk 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 gitu. Kalau DJ-nya di Salpi hari kemarin DJ apa? Musik trap gitu. Oh. Aku mah dengan musik seperti itu udah biasa. Udah biasa ya, udah Biasa deh, ratatat segala macam. Keren. Biasa. Jadi musik-musik trap gitu. Nanti juga GJLS Jadi Fest musik-musik kayak Skrillex gitu. Oh iya tahu. Iya. Ada penonton belakangku singelong dia. Oh iya. Ketika gitu. Kasihan bibirnya tuh capek banget. Nonton konser tuh capek banget. Oh, capek bro. Tebel gitu, Capek. bibirnya tebel kayak habis apa? Nangis 4 hari gitu kan tebel bibirnya. Tapi jujur aku sebagai penonton konser di umur yang udah segini pengen yang sebenarnya yang Duduk bro. Iya, enak paling enjoy. Wah aku pernah yang paling enak itu dulu tahun berapa lupa aku di GOR UNY nonton Naif apa ya. Wah enak banget. Duduk soalnya. Duduk di tribun bro. Wah bener-bener enak lah gitu. Emang enak lah. Enak bro. Kayak Salon Seven kan orang-orang seneng tuh yang berdiri-berdiri. Aku udah duduk sekarang. Duduk bro, enak bro. Enak. Enjoy. Makanya buat para musisi sekali-kali lah bikin konser yang Duduk. khusus duduk gitu. Di GJLS Fest juga ntar boleh duduk. Boleh duduk. Tapi nggak kelihatan. Masuk promo terus. Kalau show stand up yang paling edgy tadi selain si Wani Beling. Si yang beling ya. Festival. Jambore itu edgy bro. Oh Jambore edgy. Jambore Tapi aku edgy, bro. pernah lebih edgy ngisi acara Apa? di stand up Ungaran. Kenapa tuh? Jadi aku stand up di sebuah acara di cafe gitu. Acara di stand up Ungaran ketika Covid waktu itu aku ingat. Covid bikin acara stand up. Bikin acara stand up. Udah gitu satu tempat 2 acara aku. Gimana maksudnya? Jadi diundang sama anak stand up Ungarannya kalau nggak salah. Ada brand rokok apa ya. Tapi si pihak kafenya juga ikut ngundang. Maksudnya? Sekalian lah Mas Mukti jadi 2 acara gitu. Itu. Tapi acaranya berbarengan enggak? Sore sama malam. Oh. Tapi yang benar-benar berkesan adalah saya stand up di bawah galvalum ketika hujan. Oh, jadi brong gitu. Tapi banyak deh aku yang gitu-gitu. Itu salah satunya sih. Ya, tuh edgy. Kalau apa ya acara festival stand up? Oh ini bro, ini edgy bro. Aku sama Bang Abdur ngisi stand up di Sun Tegal. Itu menurutku edgy karena openernya Dalang. Openernya Dalang wayang. Nah nanti biar sama Bobby dicari posternya. Real Dalang wayang. Jadi wayangan dulu. Berapa jam? Kan kalau wayang sampai 24 jam. Itu mah nggak sampai segitu juga, dipersingkat kayaknya 30-40 menit lah. Tapi benar-benar pakai gedebok pisang. Oh benernya Dalang. Bro. Lucu tapi dalangnya. Lucu. Oh. Dalang yang lucu kan ada kayak Iya, dulu iya. almarhum yang di TV itu Asep Show. Oh. Nah itu kan Dalang lucu juga. Itu Dalang pernah, terus di stand up Magelang itu openerku anak kecil umur 4 tahun sampai 3 tahun. Ditemenin bapaknya. Opener. Iya, opener Sun Magelang. Dia stand up gitu. Senadin gitu. Tapi lucu. Ya lucunya gimana ya kalau anak kecil gitu. Kenapa disuruh stand up? Bapaknya komik. Oh, bapaknya komik. Bapaknya komik. Kan belum tentu anaknya komik. Itu juga nggak tahu. Anak kecil 3 tahun apa 4 tahun tuh pernah aku. Itu beatbox yang kita pernah kan dulu di di Klaten. Itu benar kita beatbox. Itu pernah. Abis penampilan itu heboh nggak sih penonton?
Habis beatbox itu heboh sih kayaknya. kayaknya kayak heboh ya. Kayaknya kayak heboh sih. Terus stand up yang berkesan lagi menurutku apa lagi ya? Font akhir tahun. Oh, font akhir tahun ini. Edgy sih itu. Edgy sih. Ini nanti mau ada ini ya, Festival of Gambleh. Festival of Gambleh. Karena font itu kan open mic-nya yang paling legend dari Jogja kan. Ya, dan dulu emang font akhir tahun itu event yang gede, bergengsi lah. Bergengsi. Jadi buat pilihan dulu yang bisa tampil di situ, Bro. Iya. Emang sekarang udah nggak pilihan? Ya pilihan juga sih. Karena harus ada panitianya juga kan. Kalau semua dipilih siapa yang ngurusin acara? Nggak ada. Tapi saya ingatku dulu aku font akhir tahun pertama. Dulu namanya font akhir tahun bukan ya? Font akhir tahun ya. Dulu aku di Cafe Momento apa ya dulu pernah. Oh iya, apa namanya beda ya? Tapi waktu itu bener-bener semua masih di Jogja, semua masih aktif stand up semua. Itu bener-bener berlomba-lomba bikin lucu ya. Berlomba-lomba lucu. Aku ingat waktu aku pertama tuh masih zamannya masih ada Mas Reno Fernandi gitu-gitu masih naik tuh di Momento Jogja. Ya. Itu dari dulu emang komiknya banyak kan 30 gitu-gitu. Nah, seharian stand up. Yang ini edgy karena benar-benar kembali membangkitkan beberapa komika-komika senior yang udah jarang stand up. Yang ini besok siapa aja, Mas? Awangism, Bro. Awangism stand up. Kalian harus bro, Mas Awangism. Udah lama juga gak ketemu. Mari kita ceritakan tentang Mas Awangism. Iya. Mas Awang. Itu, Bro, dia. Jadi Mas Awang itu kalau nggak salah sampai saat ini ya, mungkin ya, itu bukan satu-satunya. Dua-duanya? Bukan juga, 45-45-nya. Iya. Kayaknya sih yang mulai duluan di Jogja stand up bahasa Inggris kayak Mas Awang. Mas Awang. Iya nggak sih? Dulu ada Mas Awangism, yang bahasa Inggris itu Awang. Iya, Mas Awang. Enggak, Pak. Bang Abe pernah bahasa Inggris juga. Terus Pak Risang Baskara. Oh iya, Risang bahasa Inggris juga. Terus Pak Aryono pernah. Ya Allah. Pak Aryono pernah bikin mie kebanyakan kuah juga sering itu. Di-upload di Twitter jadi Pak Aryono itu. Keunikannya adalah dia orang-orang kan kalau mau stick makanan bikin orang lapar ya. Mie gitu yang mie tapi kayak berkeringat gitu kan. Apa sih namanya? Kental, telur. Pak Aryono itu kalau tiap upload bikin mie, kuahnya kebanyakan mie. Nanti kalau Bobby bisa nyari fotonya biar dicari di Twitternya. Izin ya Pak Aryono. Izin ya Pak Aryono ya. Tapi Pak Aryono lama juga nggak ketemu Pak Aryono. Iya, tapi kalau nih Pak Aryono. Enggak. Tapi kalau mention-mentionan sering ku ingetin Pak bikin mie enggak? Aku sampai sekarang sering gitu. Karena satu-satunya orang yang posting mie rebus, tapi kita bisa ngerasain kayak kuahnya kebanyakan deh, Pak. Akbar ya. Bahkan dia pernah posting. Pernah nggak sih kamu bikin mie, kuahnya kebanyakan? Jadi nggak ada rasa, iya. Udah gitu mie-nya kayak yang cuma dari air panas tremas gitu loh. Iya. Apa sih istilahnya kalau bahasa Indonesia, kalau bahasa Jawanya letrek tuh? Iya, diituin doang. Terlalu empuk gitu loh. Itu Bareno. Iya, bahkan pernah dia posting gitu, mie gitu, mie rebus. Kan itu mangkoknya kayak gede gitu, tinggi. Mie-nya nggak kelihatan, Bro. Jadi kayak air gitu doang. Kurang ya? Kecuali kamu tambahin gimana? Terlihat sedikit rambut Pak Aryono di situ. Oh iya, boleh deh. Aku juga kurang yakin. Tapi ini gue kasih satu lagi fun fact. Tapi ini Pak Aryono kita masukkan aja ke salah satu komika edgy juga ya. Iya, nah, oke. Festival, jatuhnya festival. Bukan komika. Satu orang tapi festival. Dia tokoh manusia tapi festival. Festival jatuhnya. Karena komika kan udah pernah kita bahas. Pernah. Kalau ini kan lagi bahas festival, berarti Pak Aryono adalah festival. Iya. Izin Pak Aryono, dia dosen loh. Dosen, lihat Rispo yang parah bener-bener. Kenapa Rispo? Dulu kan kita sering cerita gini tentang Pak Aryono, kelucuan Pak Aryono. Ada momen Rispo tuh sekali, baru pertama kali ketemu Pak Aryono di komunitas. Dia langsung bilang gini, Muk, ini Pak Aryono yang sering kamu omongin. Langsung di depannya Pak Aryono, blok. Parah. Karena aku dulu sering bercandain Pak Aryono kan rambutnya belah tengah kan. Saya bilang, dia tuh pomade-nya pakai selai. Sini nanas, sini strawberry. Gitu. Pantas dia suka garu-garu kalau garu-garu. Sama dia tuh dulu sering desain kaos Pak Aryono. Oh iya. Ya, jadi bagus enggak desainnya? Jadi ada satu desain yang masih teringat sampai sekarang. Apa desainnya? Dia tuh dulu ini festival ya? Festival Pak Aryono. Festival Aryono. Jadi dia pernah bikin ya, per tahun. Dia pernah bikin desain kaos F1, dia kan seneng F1 gitu, F1 antusias. Dia bikin merchandise-nya Schumacher atau siapa, ada tulisan itu. Tapi tulisannya itu benar-benar ngekor dari sini sampai sini. Oh. Ya tulisannya menurut gue nggak tahu tulisannya apa, tapi kayak semisal tulisannya adalah Michael Hell House Record misalnya. Ya, inilah Hell House Record, tapi
ngular ke sini. Jadi orang kalau mau baca harus terus gitu ya. Apa nih desainnya harus? Oh. Itu salah satu yang punya dari Pak Aryono. Festival Aryono. Festival Aryono. 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 Oh, Mas Awang tadi, Mas Awang, sorry. Oh ya, Mas Awang. Mas Kita Awang. kemana-mana. Itu kalian Baik banget itu, Mas Awang orang yang baik bro, ya. Mas Orang baik Watch, ya. bro. Dan salah satu di awal komunitas komika dengan public speaking paling bagus. Iya, Mas Awang. dia tuh MC Pegang radio dia, bro. Iya, MC termantep lah. Pokoknya Ya. dia ngelucu juga oke gitu Ya. ya. Walaupun bukan yang lucunya yang ngakak-ngakak Ketika banget, tapi pas ya gitu ketika ya. trio dengan Mas Anang, Mas Awang, Mas Anang, Mas Alit, dia tuh berposisi sebagai orang yang mengalah sebenarnya. Setupnya ya. Iya. Ketika orang melihat mengomentari selo-selo gitu pasti banyak komennya, Mas Awang kok nggak lucu ya. Nah, padahal Dia yang bikin itu lucu gitu Itu kan. lucu. Mas Anang sama Mas Alit. iya, Setupnya kan. Iya, setup. ibarat kata skema sebuah gol, dia gelandang aja ya. Betul. Nah, supaya orang yang nggak tahu di situ. Yang ngasih umpan, Iya. nanti di smash, ngasih Smash. umpan, di smash. Sama Mas Awang itu kayaknya orang di komunitas satu-satunya nggak pernah marah. Iya benar. Heeh. Nggak pernah, bro. Kayaknya ya. Iya, Pak Aryono tuh nggak pernah juga. Karena dia adalah sebuah festival. Kalau Mas Awang orang ya? Orang. bukan festival. Bukan festival. Kalau Pak Aryono? Festival. Parah. Itu Mas Awang. Dan juga nanti Mas Ali Jabang Bayi juga kan stand up. Oh iya, Mas Alit stand up. Mas Ali stand up. Ngeri, legenda. Dan ini kan masih Gunung. hamin sebulan ya. Iya, iya. Dia udah latihan, bro. Oh iya. Saking takutnya. Oh. Karena sebenarnya Mas Alit itu kenapa waktu dulu nggak nerusin stand up, dia tuh trauma itu. Kenapa? Dia nampil di acaranya Mas Anang yang di Lipo Cikarang kalau nggak salah. Oke. Itu katanya, yang sama aku kayaknya. Iya. katanya ngebom abis Mas Alit. Iya, tapi kan itu di luar Jakarta kan. Iya, tapi soalnya. ketika itu dia merasa kayak nggak pede habis itu stand up. Nah, tapi besok- Mas Alit orang paling lucu yang pernah aku kenal, bro. Wah, Orang gila, bro. Gila improve-nya, bro. energinya nggak habis. Ketika Iya. kita pergi lama bareng dia gitu. Momen-momen capek aja dia masih bercanda. Sama yang jelas itu dari bapaknya kan, dari Iya. Pak Marwoto. Pak Marwoto, pelawak. Sama Mas Alit itu dulu salah satu opener awal-awal show-nya Panji di Jogja dulu. Yang apa ya dulu ya? Sebelum mesaknya apa ya? Bhinneka Tunggal Tawa, ada nggak? Bukan, Itu sebenarnya udah lama baru. banget, baru sih. Pokoknya yang awal-awal di RRI Gejayan tuh. Dengan yang punya kafe ini kan? Apa? Dengan yang punya Oh kafe iya, ini. Bang Noel Dengan ya, Bang Noel. Bang Noel. Tapi sayang dia nggak mau comeback, bro. Tapi udah sukses lah. Sukses lah. Nggak usah stand up lah ya. Mending mikir semen daripada mikir Mending materi. Bikin desain rumah Iya. sama punya kafe ini. Ini punya kafe ini juga passion dia sebenarnya. Iya. Dia. Passion doang dia. Terus selain Mas Ali Jamawayi yang bakal tampil kembali lagi adalah teman kita, Siapa? Benny. Benny. Dia bukan masih sering stand up. Dia jarang ya? Jarang dia. Oh. Stand up fest Bang Anjis kelupaan katanya. Bisa ya. Kata Bang Anjis sih gitu, aku nanya Bang. Enggak dia, sengaja kayaknya Bang Cis. Kayaknya sih, tapi waktu aku tanya, Bang kok si Benny nggak nanya? Waduh, iya ya Benny ya, kelupaan dia. Benny akan tampil lagi dan kita lihat seperti apa. Tapi menurutmu prime-nya Benny ketika apa? Kamu jujur aja nggak Apa? usah. Prime-nya Benny lucu-lucunya ketika apa? Menurutmu? Kamu nggak usah gengsi, aku di sini aja. Nggak apa-apa. Apa ya? Prime-nya Benny, anjing nih Benny lucu banget. Aku nggak pernah ketawa yang sampai ngakak sih ya, kalau nonton dia. Beneran? Beneran. Ini. Beneran. Kenapa? Ya bukan selera aku aja. Maksudnya ketawa tapi bukan yang sampai ngakak gitu. Beda sama misalnya nonton Geral, Ya. nonton kamu Ya. atau nonton Rispo. Rispo. Ya. Nah itu bisa sampai yang ngakak gitu. Kan selera, Ya, selera ya, komedi. ya, ya. Tapi waktu prime dulu waktu dia masih deadpan kamu. Oh kalau orang, oh ya kalau dia pas ininya pas ya zaman dulu Metro gitu-gitu lah. Tapi sifatnya, Sifat apanya? sifat Benny ya. Ada dulu kayak anjing. Kenapa deh? Bro, tapi dia tuh berharap terus sama kamu ya. Berharap terus apa? Ngapain berharap terus? Iya, berharap kayak Berharap terus apa? kamu sakitin terus terakhir di konten GJLS tuh bener-bener kalian teken tuh. Bener-bener dia sumpah bro secara ilmu apa sih? Sosiologi, apa psikologi. Psikologis. Cara duduk dia tuh
duduk orang yang tertekan itu di GJLS. Sumpah nih, kalau kamu nggak percaya kamu tonton lagi. Cara duduk kalian berapa tuh? Bertiga. Berlima kan? Berempat. Berlima tuh? Sama Yono. Ya kita berempat, dia satu. Gitu kan, ya, berlima. Lihat aja duduknya bro. Orang kayak yang gimana ya? Kamu berada di tempat asing tapi kamu ditekan di situ. Bener-bener duduknya tuh sumpah kasihan. Beberapa kali jokes Benny di situ tuh kayak jokes mau menyelamatkan diri gitu, biar kayak aku lucu biar nggak ditekan sama berempat lagi. Gitu. Kelihatan tuh di situ. Bodoh amat kalau nggak peduli kalau aku. Tapi benar, kalau berharap sama kamu tuh benar. Berharap apa anjing? Ikut ngelucu gitu. Dia kayak beberapa kali juga mencoba pengen deket sama Nadine. Kenapa? Enggak, tapi dalam tanda kutip gitu pengen dianggap paman om. Beneran. Karena anak-anak yang lain tuh sama Nadine kan deket, bahkan seorang Hafid yang jarang ketemu aja kalau ketemu Nadine bisa akrab. Iya. Ya Nadine mah emang ekstrovert orangnya kan. Tapi dia pernah ngomentarin Benny nggak? Siapa? Nadine. Oh Nadine, suka ditanya kan, Om Benny jelek atau ganteng sama istriku kan? Ganteng gitu pernah. Terus nggak boleh ngomong gitu kata istri. Kayak hal yang pamali. Yang waktu di sini kan, kayaknya pernah deh kayaknya ya, Nadine kesini ketemu dia. Pernah. Iya kan, kalau nggak salah kan, jelek apa ganteng? Apa sih istriku juga pernah kesini kayaknya? Pernah kan? Ini Om Benny jelek apa ganteng? Ganteng. Bilang aja nggak jelek kalau mau pun memuji, nggak jelek gitu. Tapi jangan bilang ganteng nak gitu. Dari sorot matanya tuh harapan ke kamu gede gitu. Ngapain gitu. Beneran pengen jadi sesuatu untukmu. Ya bodo amat. Aneh banget gue. Beneran. Orang-orang yang kalau sama aku sama Yusil kan udah biasa lah, udah apa ya, mengalir aja. Tapi kalau ke kamu sama Iqbal yang kulihat dia. Bang Iqbal Putu. Kenapa? Kayak ada something yang aku untukmu gitu kan. Ngapain nangis? Kayak pengen mencari perhatian, pengen selalu mengakrabi gitu-gitu kalau sama kamu bro. Oh enggak bro. No. Waktu itu aja siapa yang bilang ya mau bikin podcast ya? Ayo kita bikin podcast bareng, siapa? Oh iya pernah. Kamu ya atau kamu? No, langsung ketolak. No. Zero no. Tidak akan. Kalau sama kamu Bang Yusril ayo. Oke. Oh terus besok Yusril juga stand up kembali. Kalau Yusril udah lama nggak stand up ya? Iya, aku juga tuh sebenarnya kan aku bilang kan nggak usah stand up lah aku Opa main nggak gitu. Aduh nggak main nih Opa bang, stand up aja ya. Yang lain juga pada stand up ya udah aku stand up. Bang Coki, masukin bil gua aja. Masuk bil aja. Kamu masih sempet nggak? Sempet ini setengah jam bisa. Ya udah oke. Itu selain itu nanti ada komik-komik baru juga. Iya yang kalah lucu bro. Lucu bro. Lucu banget fresh. bro. Ya. Dan juga ada Mas Abe juga. Bang Abe ya. Bang Abe, ada Bang Coki Anwar juga. Coki Anwar. Pokoknya nanti kalian bisa melihat keberagaman materi-materi anak stand up Jogja. Nanti bisa tahu oh ternyata karakternya ini ada yang begini. Ya. Tapi misalnya dari beberapa komik tuh ada kesamaan sama yang ini. Iya, ini satu ada genre. kesamaan satu genre sama ini gitu. Benar. Tapi beragam, komika Jogja itu yang kerennya beragam. Itu yang aku suka gitu. Dan kita emang membebaskan bener. Ya, kita tuh nggak harus yang harus jadi ini, identik, jadi enggak, ini. Gitu. Enggak, tapi kita biasanya kalau dulu ya waktu sama teman-teman tuh, nih kita kasih tahu tekniknya kayak gimana yang benar. Tapi setelah itu terserah kalian mau berujungnya karirnya kemana gitu. Oke deh kalau gitu. Itu. Dan jangan lupa nonton. Dan mungkin kalian festival. kalau yang dari luar kota mau nonton Font, kita saranin sekalian extend sampai tahun baru. Kenapa tuh? Karena bisa nonton Opa juga. Di Heha Skyview. Udah segitu aja. Terus jangan lupa beli tiket Font. Ya, jangan lupa beli tiket GJLS Fest. Ngaji Fest. Oke, Ngaji Fest. Banyak banget. Gak apa-apa, dan bro. Saksikan Treat Sotoy Asoy. Treat Soto Asoy di Twitter. Itu adalah tweet tersotoy dan terasoy di Twitter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita bertemu lagi di Sindikat EJ karena sejatinya yang beda itu sama. Sindikat EJ, oh Sindikat EJ, pemuda
bersama Mukti dan Ifti. This is not Iris Bro lagi, bersindikat edgy. Let's see sindikat edgy, pemuda edgy bersama kami. Di sana Mukti, I got this to Ifti. We're back lagi, Mukti and Ifti, pemuda edgy. Oh, sindikat edgy. Tugu Jogja, Gamen Jakarta, Manila, Krida, di Stadion GBK. Come on please tonton bersama, sekali syuting maybe 3 juta. Uniform temukan lele, sure nak bertele-tele. So sorry kalau agak lele-lele, hanya cari yang ujungnya abjad. Sindikat edgy, together with me. Di sana Mukti, di ujung situ Ifti.